tahap kecanduannya. Tahap kecanduannya. Jadi kan memang kalau tahap kecanduan awal-awal itu manusia pasti di awalnya dengan coba-coba, gitu ya. Dunia adiksi ada disebutnya awal coba-coba, kemudian menjadi pengguna rekreasional, gitu ya, cuman weekend doang, cuman gajian doang, gitu ya. Lama-lama meningkat jadi situasional, gitu ya. Ada situasi-situasi tertentu yang udah mulai jadi pemicu, gitu. Lama-lama jadi tergantung lah. Seperti itu pahamannya. Sebenarnya faktornya faktor apa aja dulu? Maksudnya orang pengguna tuh faktor penyebabnya sama apa? Penyebabnya ada penyebab intrinsik, ada penyebab ekstrinsik, gitu ya. Kalau sekarang ini mungkin kalau nanya ke mereka ya, sebagai pecandu, sebagai orang yang mengalami, mereka sih pasti mencari alasan dari luar, gitu. Karena pacar lah, karena masalah keluarga, gitu ya. Tapi kalau masalah digali, ya mungkin ada ketahanan dirinya dia yang kurang, ada kemampuan problem solvingnya yang kurang juga, gitu. Itu juga ada andil juga sih. Berarti kalau rata-rata itu memakai itu yang tahap remaja atau yang dari dewasa? Banyak. Macam-macam, beragam, gitu ya. Kita punya klien yang lansia ada, usia 45 ke atas ada, usia anak-anak juga ada. Tapi yang paling muda yang pernah kita temui anak SMP kelas 1. Pakainya kantong, jenisnya kantong. Pernah dengar nggak? Biasanya sabu gitu. Biasanya kan kalau anak muda itu obat-obatan ya, obat-obatan pertama yang bisa digunakan. Nah, sekarang ada lagi yang lebih murah, namanya kraton. Kraton itu bentuknya bubuk, kayak bubuk maca kalau anak-anak ngomong gitu ya. Emang warnanya hijau butek. Itu dicampurnya sama minuman, sama pop ice, alpukat kalau beredar. Biasanya sih katanya ya pahit-pahit ayam. Serem ya Bu, obatnya. Iya, udah macam-macam sekarang. Contohnya seperti ini, bagaimana cara mengembangkan rehabilitasi? Rehabilitasi itu ada dua tipe, rehabilitasi rawat jalan dengan rehabilitasi rawat inap. Kalau rehabilitasi rawat jalan ini untuk pecandu yang masih tahap coba-coba, kondisi kecanduan ringan sampai sedang, yang masih punya kontrol diri yang baik, punya support system yang baik juga, ya, ada keluarganya yang ngawasin, atau kalau perlu diantar ke setiap konseling ada yang mengantar, gitu ya, bisa. Kalau yang rawat jalan, rawat inap itu yang kecanduan sedang dan berat, yang masalahnya bukan hanya masalah kecanduan saja, tapi biasanya sudah efeknya ke biopsikososial dan spiritual, itu yang sudah jadi kecanduan berat, itu biasanya rawat inap. Obatnya yang pertama, baik di rawat jalan maupun di rawat inap, yang pertama ada detoksifikasi, ada tahapan detoksifikasi, ya. Tahapan detoksifikasi kalau di BNN kita menggunakan metode simptomatik. Halo, ini anak. Detoksifikasi. Nah, kalau orang mau diet, detox dulu. Nah, dengan gitu kan ya, sama dengan pecandu. Jadi proses pengeluaran racun, ya. Kalau bahasa ilmiahnya seperti itu. Tapi kalau di rehab itu proses ada apa namanya, orang dari tadinya makan mau berhenti itu pasti ada efek samping yang dirasakan, namanya masa withdrawal, sakau lah ya, suka dengar sakau. Jadi detoksifikasi itu masa dia dari sakau sampai hilangnya sakau itu, ya, masa withdrawal. Metodenya pakai simptomatik.
pengguna tramadol, sakaunya biasanya atau withdrawalnya itu kalau nggak pakai dia sakit-sakit dada, lemas, mual. Yang kita kasih obatnya obat mual, pusing. Jadi bukan tramadol digantikan dengan apa, bukan ya. Kalau substitusi yang ada sekarang kan kayak metadon, tahu kan ya metadon. Nah, metadon itu kan menggantikan kutal, ya, tapi sama-sama jenis narkotika. Anaknya lagi Kalau sakit ya. Dia metodenya nanya dulu simptomatik saja. gimana. Gejala apa yang muncul Udah saya yang jelasin. diobati. Kalau tidak ada gejala yang muncul ya tidak butuh obat. Berarti Ibunya mau nunggu ya, Bro? Oke. ya butuh support. Biasanya sih ya kalau makanya di masa withdrawal itu butuh dukungan keluarga banget ya. Bisa. Ada yang misalkan suami dia lagi withdrawal, dikasih Wah, ini kecil loh. dikasih obat dia mau Tahu kecil loh. kan kalau dia mau Dari belakang lah. makan jahe Suka rusuk. sama istrinya ya. Makanya support keluarga juga Jadi penting. soalnya lagi orang sakit. Contohnya Enggak, orang tuanya udah tahu saudara. Sebelumnya dari apakah ada pesan-pesan dengan anak remaja yang sekarang tua banget nih. anak-anak yang sekarang coba-coba penasaran jadi penasaran cara dia nggak Kebanyakan sih. Anak zaman sekarang ini sebenarnya udah di masa semua dimudahkan ya. Penasaran apa? Penasaran wah di sana ini makanannya rame di sini jual apa sih kita searching ya. Sekarang temennya pada Prato apa sih Prato? Searching dulu, cari tahu dulu bahaya udah efeknya apa gitu ya, apakah itu melanggar hukum atau tidak gitu ya. Jadi itu sebagai tren kita. Jadi sebenarnya teknologi itu bisa membantu kita untuk banyak wawasan, mengerem juga mana yang baik, mana yang buruk kalau dipakai dengan bijaksana ya. Kalau cuma sekedar mau ikut-ikutan harus tahu dulu bahayanya apa. Lebih banyak manfaatnya, lebih banyak bahayanya nih. Makanya sih. Ya, mungkin bahaya ke fisik nggak terlalu, tapi bahaya ke tubuhnya seperti apa? Ya, jangan sampai anak-anak masih SMP, SMA jadi polisi punya jabatan hukum kan Iya. masa depan berikutnya kan udah terganggu. Jadi kalau penasaran, ya sebaiknya cari tahu dengan teknologi nggak puas, cari tahu dengan ahli. Iya, menambah wawasan, nambah pengetahuan juga. Karena biasanya penasaran doang, tapi nggak nyari tahu. kadang juga ikut Gimana? Nah, karena saya tanya, kamu makan tramadol, tramadol itu obat apa tahu nggak? Kamu makan alprazolam, alprazolam itu apa tahu nggak? Itu tuh obat orang edan. Kamu kenapa orang sehat itu obat orang edan? Sementara orang yang lagi perawatan dengan dokter jiwa aja nggak mau minum obat karena mereka bilang efeknya nggak enak. Sementara ini orang harus kalau sehat malah cari-cari beli buat Dari SMA juga baru masuk. Saya nah itu yang pengetahuan lah intinya, pengetahuan yang bisa ngerem. sebulan. Kasus yang pernah kita temui orang SMP udah itu mereka udah mulai jualan. Ya, Dia ada bagian. itu alasannya kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang uang jajan, akhirnya jadi ya itulah pokoknya banyak hal yang bisa Makanya kok. Iya, belum tahu Prato cari tahu apa lagi mereka bilang kalau minum tramadol nanti ketangkap polisi karena tramadol sekarang ini bisa diproses hukum. Jadi mereka
narkotika dia itu sebenarnya bukan narkotika, dia itu barang halal istilahnya ya. Sebagai apa ya, kalau dia banyak itu di Kalimantan Timur. Brand itu buat makanan arwana, dia bikin warna-warnanya cakep. Berarti bisa lagi Ya, atau dia juga bisa buat obat sakit perut karena memang Tadi tunggu ya. dia kayak jamu. Punya kan mau nunggu. Sama dengan ganja di Aceh ya, digunakan dengan bijaksana tidak masalah. sebenarnya ngomongnya tuh Tapi kalau salah gunakan ya itu ya aku pas sekalian Oh ya sih. si Kratom ini namanya juga dia jadi community export sebenarnya jadi mata pencaharian masyarakat Kalimantan Timur. Tapi banyak yang salah gunakan. Kalian cari di Shopee juga banyak. jadi lebih murah Iya. tapi di sana gunakan Nanti efeknya punya dua efek, bisa jadi stimulan, bisa jadi depresan, bisa jadi gantinya sabun, bisa jadi gantinya tramadol, bisa ngilangin pegel, bisa buat santai, bisa buat doping. Yang murah 5.000 satu klip, udah dapet tramadol sekarang satu klip 10.000 kalau nggak salah. Jadi saya awal-awal makan Cirebon itu Ramadhan masih 10.000 selempek, sekarang satu buku tidak 10.000. Udah berkali-kali lipat. Kalian kenapa tertarik dengan dunia konseling? Saya balik nanya nih. awalnya dikira kita tuh kayak oh cuma dengerin aja gitu, ternyata pas kita udah masuk kita juga terjebak. Semester berapa? Tiba-tiba jalan Jadi baru wawancara observasi ya. Ini akan lebih seru dari wawancara observasi itu ya, nanti akan belajar tekniknya ya, itu pakai kayak sekarang treatment kita konseling. Gimana konseling yang terapeutik ya, konseling yang terapeutik, konseling yang menghasilkan terapi, konseling yang menghasilkan perubahan seperti yang sampai rencananya sampai 7 apa sampai 9? 7. Mungkin gitu aja ya, terima kasih sebelumnya, mohon maaf banget waktunya tuh mohon maaf juga salah surat observasi. Sebenarnya saya mau observasi apa? Kliennya kah? Karena ada yang observasi klien, mau wawancara klien, enggak, ya kalau ada kliennya ya. Hari ini memang lagi tidak ada klien lagi banyak itu di hari Kamis. Jadi mulai berani wawancara kliennya. Berarti di sini juga ada pemakai hati. Kita rawat jalan, kayaknya beli tiket. Oh, ini. Ya, beli aja. Kalau rawat inap di Cirebon tuh tahu nggak rehab di mana aja di Cirebon? Kurang tahu. Kalau di puskes, sebenarnya puskes yang sudah digandeng yang menjadi mitra BNN dengan Kota Cirebon itu ada 7 puskes gitu ya, udah bisa memberikan layanan rehab sama tapi rawat jalan juga. Kesumean, Derajat, Cangkol, Kejaksan, mana lagi ini Jaga Santru, Pulasaren gitu ya. Terus kalau swastanya ada di Kedawung, panti rehab mental. Kalau di situ sih memang banyaknya memang orang yang punya gangguan jiwa, jadi sudah bisa memberikan layanan rehab untuk narkotika juga. Karena banyaknya orang yang kecanduan narkotika sekarang komorbid atau penyakit penyertanya itu gangguan jiwa. Karena jenis-jenis obat yang lagi tren juga kan obat-obat benzodiazepin itu yang mengganggu saraf.
Iya.